Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi bersama saya Ahmad Fatahillah. Dan pada video kali ini kita membahas tentang persepsi manusia yang begitu unik. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali nonton video saya, silakan Anda bisa tekan subscribe terlebih dahulu supaya nanti jika saya upload video terbaru, Anda langsung tahu video-video menarik lainnya seperti itu. Nah, kita membahas persepsi manusia yang begitu unik. Nah, di dalam ilmu NLP sendiri ada asumsi yang menjelaskan bahwasanya setiap orang itu unik, atau setiap orang itu hidup dalam dunianya sendiri yang unik, seperti itu. Maksudnya begini, dunianya sendiri yang unik itu adalah persepsinya masing-masing, wataknya masing-masing, karakternya setiap manusia berbeda, ya, sifat-sifatnya itu juga berbeda, pemikirannya, pola pikirnya, tingkah lakunya, pola keyakinannya juga berbeda. Tapi kalau dalam pandangan NLP, semua itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang lebih benar, semuanya itu benar dalam konteksnya masing-masing, begitu. Nah, saya banyak melihat ya fakta di mana-mana, di sosial media, di lapangan atau di dunia apapun, terutama di dunia politik, di dunia agama sekalipun, ya. Ada banyak beda persepsi, beda anggapan, beda sudut pandang, pemahaman, ya, yang menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Nah, sebetulnya perbedaan itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah mungkin ketika ada seseorang yang baik tetapi dikatakan buruk oleh orang lain hanya karena memakai sudut pandang yang berbeda, begitu. Contoh saja begini ya, Anda dulu waktu ada pilpres Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, nah kedua kubu ini kan saling gontok-gontokan, saling menghina, saling mengolok, ya, saling mencaci maki, bahkan juga ada yang sampai berantem dengan tangan, ya, dan lain sebagainya, hanya karena beda persepsi, beda pendapat, beda anggapan, ya, beda meyakini tokoh yang diidolakan itu. Contoh seperti ini, Pak Jokowi mungkin Anda melihatnya sebagai seorang yang kalem, lemah lembut, ya, omongannya itu halus. Bagi sebagian orang menganggap Pak Jokowi ini orangnya baik, orangnya lemah lembut, orangnya itu halus, ya, budi pekertinya bagus, sopan, ya, bahkan ada yang mengatakan berwibawa, seperti itu. Nah, itu adalah sudut pandang seseorang terhadap beliau Pak Jokowi. Tetapi ada orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda sudut pandang, yang mengatakan sebaliknya. Sikap Pak Jokowi seperti itu dinilai kurang tegas, pelin-pelan, lembek, dan lain sebagainya. Padahal satu sikap yang sama tetapi mendapat dua penilaian yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula. Seperti itu, teman-teman. Contoh lagi Pak Prabowo misalkan. Pak Prabowo bagi pendukungnya adalah orang yang tegas, orang yang hebat, orang yang pemberani. Tetapi bagi pembencinya, dia adalah orang yang sombong, ya, orang yang arogan misalkan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Banyak sekali berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Meskipun sikapnya sama, tetapi apabila melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda pula, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah dari manakah sudut pandang ini? Sudut pandang ini itu ternyata dipengaruhi dari informasi-informasi yang masuk sebelumnya. Ya, jika informasi yang masuk sebelumnya ini itu kesannya baik, maka itu akan menjadi sebuah filter. Ya, kalau dalam NLP ada belief system atau sistem keyakinan, di mana sistem keyakinan ini apabila sudah mengakar dan kuat dalam diri kita, maka ini akan menjadi sebuah filter, akan menjadi sebuah penyaring terhadap informasi lain yang masuk. Ya, apabila informasi lain ini yang masuk sesuai dengan filter keyakinan atau informasi yang sudah kita yakini, maka ini dianggap baik. Informasi yang baru masuk ini dianggap baik karena sesuai dengan keyakinan yang sudah ada. Jelas ya? Namun apabila suatu informasi ini masuk tetapi tidak cocok, tidak sesuai dengan keyakinan sebelumnya, keyakinan yang sudah masuk dalam diri, maka informasi baru ini dianggap tidak baik, seperti itu. Nah, seperti kasus Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, kenapa ada orang yang berbeda pendapat? Satu menilai baik, satunya menilai buruk, seperti itu. Nah,
Karena informasi sebelumnya yang dipakai untuk menilai Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu menggunakan filter yang mana dulu, gitu. Nah, dalam konteks agama juga sama. Kita nggak jauh-jauh. Kalau kita orang Islam, kita punya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad ini manusia yang sangat sempurna ya. Ibaratnya itu adalah mutiara di antara bebatuan, begitu. Nah, Nabi Muhammad yang sesempurna itu masih saja ada orang yang mengolok-oloknya, menghinanya, menganggapnya gila dan sebagainya. Padahal beliau adalah seorang nabi yang sangat sempurna, sangat jujur, sangat bisa dipercaya dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang benci, ya, memakai filter kebencian, maka melihat Nabi Muhammad ini sosok yang serba kurang. Meskipun ditunjukkan berbagai macam kelebihan, kesempurnaan, mukjizat dan lain sebagainya, tetapi kalau dipandang dari sudut pandang kebencian, maka semua itu nggak ada gunanya. Semua itu adalah palsu, seperti itu. Ya. Tetapi bagi orang yang menilai dari sudut pandang rasa cinta kasih, ya, atau dari sudut pandang kebenaran, maka seseorang itu akan melihat hal yang benar memang benar, hal yang salah memang salah, seperti itu. Akan berlaku sebagai orang yang objektif. Itu. Tetapi bagi orang yang membencinya akan menggunakan sudut pandang yang subjektif. Apa kata gue, seperti itu. Apa kata saya, terserah. Nah, itu adalah sudut pandang yang subjektif, yang bisa jadi itu berdasarkan suatu kebencian atau informasi yang sudah masuk itu mengenai hal-hal keburukan tentang orang lain. Nah, kita kembali ke kasus Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi. Bukan tujuannya untuk menyinggung mereka berdua, tidak, ya. Tapi saya hanya membuatnya sebagai contoh saja. Nah, seseorang yang bilang Pak Jokowi ini lembek, nggak tegas, ya mungkin dia ada benarnya. Tetapi bagi orang yang menyanjungnya, menyukainya, Pak Jokowi ini orangnya lemah lembut, sopan santun, berwibawa, ya juga ada benarnya. Tergantung dari mana sudut pandang yang dia gunakan, seperti itu. Kalau menyukainya, ya, rasa suka, ini adalah suatu filter yang diyakini bahwasanya Pak Jokowi ini orang baik, maka apapun yang dia lakukan adalah kebaikan semua. Tapi bagi orang lain yang menggunakan filter kebencian, maka apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah semuanya itu buruk, seperti itu. Ya, contohnya sama seperti Pak Prabowo misalkan, apapun yang beliau lakukan bagi orang yang menyukainya akan mendukung. Semua yang dilakukan oleh beliau adalah hal yang baik demi rakyat. Tetapi bagi orang pembencinya, apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah keburukan. Seperti itu. Nah, itulah sudut pandang manusia, persepsi manusia yang berbeda-beda, yang berbeda-beda, seperti itu. Saya kemarin waktu browsing-browsing di YouTube juga sama, ketemu seorang ustadz, seorang yang alim, yang ilmunya itu sangat mumpuni sekali. Beliau kalau berdakwah santun, tidak mengucap sana sini. Kalau memberikan sebuah fatwa pun, misalkan hukum halal, haram, makruh, dan lain sebagainya, itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai macam sudut pandang, termasuk pula dikupas dari sudut pandang ulama 1, ulama 2, dan seterusnya, seperti itu. Tetapi bagi netizennya, bagi subscribernya, ada yang mengatakan ustadz ini plan, ustadz ini nggak tegas, bahkan ada yang mengatakan ini ustadz KW, ustadz palsu. Meskipun juga banyak orang yang memuliakannya, menyanjungnya, mensupportnya juga banyak sekali. Nah, satu hal yang sama tetapi memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa? Di sini saya tidak menghakimi ini orang baik, ini orang buruk, tidak. Saya tidak menghakimi orang yang menilai buruk itu buruk dan yang menilai baik itu baik, tidak. Saya di sini melihatnya dari sudut pandang NLP. Saya harus objektif, ya. Bahwasanya setiap manusia itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Setiap orang itu unik, setiap orang itu punya karakter, setiap orang itu punya basicnya masing-masing. Sehingga apa? Semua yang dia pandang, semua yang dia dengarkan itu sesuai dengan anggapannya, seperti itu loh, ya. Jadi kalau anggapannya atau persepsinya itu adalah suatu hal yang baik, maka semua yang dikatakan juga akan baik. Tetapi kalau sudut pandangnya itu buruk, maka semua yang dikatakan juga buruk, seperti itu. Nggak peduli itu hal yang baik yang dinilai, tapi kalau dinilai dari sudut pandang yang buruk, maka akan menjadi sebuah keburukan bagi dia, ya. Tetapi
Tetapi apabila dipandang dari sudut pandang yang baik, maka hal itu pun akan menjadi suatu hal yang baik. Betapa buruknya kalau dipandang dari hal yang baik bisa menjadi hal kebaikan. Seperti itu. Ini contoh kecil. Dulu zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu ketika bersama murid-muridnya, kaum Hawariyun namanya. Nah, suatu hari di pinggir sungai itu melihat bangkai anjing, ya, sudah busuk sekali, banyak belatungnya. Nah, para muridnya melihat anjing itu adalah bangkai yang sangat busuk, sangat kotor, najis dan lain sebagainya, menjijikkan. Tetapi Nabi Isa melihat dari sudut pandang yang baik. Mana dari bagian bangkai anjing ini yang masih kelihatan baik, yaitu giginya yang masih putih bersih. Nabi Isa tidak melihat bangkai yang sangat busuk itu, tetapi melihat giginya yang sangat putih bersih. Gitu. Beliau sampaikan kepada murid-muridnya atau kaum Hawariyun itu, lihat giginya masih putih bersih. Gitu. Dan tidak membahas kebusukan bangkainya itu. Padahal jelas caranya itu nggak jauh, ya. Bau busuknya sangat tercium, tetapi yang dibahas, yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah kebaikan kecil di antara keburukan yang banyak itu. Nah, ini cerminan orang yang baik. Jelas ya? Nah, tapi bukan berarti semua murid-muridnya ini buruk, tidak. Tapi ini hanyalah sebuah kecenderungan saja. Ada pelajaran, ada hikmah, di mana seseorang itu kalau sudah mempersepsikan sesuatu buruk, maka semuanya bisa menjadi buruk. Ya seperti kacamata ya, apabila Anda menggunakan kacamata merah misalkan, kacanya itu merah, maka semua yang Anda lihat adalah merah semua. Jika Anda menggunakan kacamata hitam, semua yang Anda lihat hitam semua, begitu. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus menjadi orang yang objektif. Kalau itu buruk ya buruk, kalau itu baik ya baik. Tetapi kalau kita misalkan melihat keburukan, cobalah kita melihat dari sudut pandang yang baik terlebih dahulu. Mana sisi baiknya, mana sisi benarnya, apa maksud baik dibalik semua ini, begitu. Bukan langsung di justice ini buruk, ini salah, begitu. Kenapa? Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap salah, suatu saat bisa menjadi benar. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap benar, suatu hari bisa menjadi salah, seperti itu. Jadi kita menggunakan kacamata yang objektif, menggunakan sudut pandang yang objektif pula. Artinya apa? Persepsi kita harus diupdate dengan pengetahuan dan informasi yang lebih banyak, yang lebih bagus. Nah, jadi seperti itu. Kita melihat apapun adalah tergantung sudut pandang kita. Sudut pandang ini bisa menjadi objektif, bisa menjadi subjektif, ya. Dan tingkat kebenarannya pun juga relatif. Anda menilai apapun itu bisa benar, bisa juga salah. Ya, kita membenci orang, bisa jadi orang itu benar. Kita menyukai orang, ternyata orang itu salah. Seperti itu. Maka kita harus menggunakan sudut pandang yang objektif, ya. Dan sebaliknya kita tidak terlalu fanatik terhadap satu orang, tidak terlalu fanatik pada seseorang atau terhadap satu pemahaman, ya. Tetapi kita bersikap luas, bersikap lebih banyak opini, lebih banyak sudut pandang. Kita melihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda seperti itu. Kalau dalam NLP itu ada teknik yang namanya perceptual position atau posisi sudut pandang, ya, posisi sudut pandang, di mana kita berupaya masuk ke persepsi orang lain untuk melihat sudut pandangnya seperti apa, untuk melihat penilaiannya seperti apa, begitu. Jadi kita tidak hanya menggunakan sudut pandang pribadi kita, ya. Contohnya seperti ini. Seorang anak kecil yang rewel itu bagi orang tuanya yang jengkel, ya, orang tua melihat dari sudut pandang kejengkelan, maka anak ini adalah nakal, seperti itu. Tapi coba Anda lihat dari sudut pandang seorang psikolog misalkan, atau seorang terapis, maka beda lagi menilai anak seperti itu. Anak yang rewel bisa jadi karena dia punya kehendak yang belum terselesaikan, atau potensinya belum terekspor semuanya, tetapi sudah tiba-tiba dihentikan oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, beda lagi ketika kita menggunakan sudut pandang orang lain, maka kita bisa menjadi lebih luas dalam memandang, lebih luas dalam memandang, sekaligus lebih luas dalam memandang, seperti itu. Nah, ini pula yang sering digunakan dalam metode coaching NLP, ya, coaching berbasis NLP. Kita melihat dari sudut pandang orang lain yang lebih memberdayakan,
Misalkan kalau kita ingin berkembang menjadi orang yang lebih berhasil, lebih sukses begitu ya, maka kita bisa menggunakan sudut pandang orang yang lebih sukses. Caranya gimana? Tinggal mengatakan kepada diri sendiri saja, bagaimana seandainya kalau saya menjadi orang ini? Bagaimana pendapat saya tentang masalah ini? Bagaimana jika saya menjadi si A? Bagaimana pendapat saya tentang masalah ini? Atau gini, jika saya menjadi si A, bagaimana pendapat saya tentang masalah ini? Nah, si A ini maksudnya adalah orang yang sudah berhasil di bidang yang kita kehendaki. Nah, seperti itu. Apabila saya menjadi si A atau menjadi si B, menjadi si C, bagaimana pendapat saya mengenai masalah ini? Begitu. Nah, dengan cara seperti ini, kita sudah menggunakan persepsi orang lain atau sudut pandang orang lain untuk menilai satu hal yang kita hadapi. Nantinya kita akan mendapatkan sudut pandang baru yang berbeda, yang tentunya berbeda dari pendapat kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain, ya, kita itu bisa menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang pemikirannya itu luas sekaligus luas, tidak kaku, tidak fanatik pada satu pemikiran saja, tetapi bisa memiliki berbagai macam alternatif sudut pandang yang berbeda, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijaksana dan kesannya menjadi orang yang karismatik, berwibawa seperti itu. Nah, orang-orang yang bisa semacam ini itu biasanya para ulama ya. Ulama-ulama zaman dahulu itu pemikirannya luas, bijaksana, karismatik. Kalau menilai suatu hal itu dikaji dari berbagai macam hukum, dari berbagai macam sudut pandang seperti itu, sehingga bisa menghasilkan produk hukum yang bagus, yang tidak memihak salah satu orang, ya. Tetapi betul-betul objektif sesuai dengan konteks yang ada, seperti itu. Nah, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.